Polisi mengadang sebuah mobil berwarna silver yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Aksi pengadangan terjadi di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung dan viral di media sosial. Kejadian barusan ngeri. Dalam video amatir, polisi berpakaian preman tersebut cukup kesulitan mengadang laju mobil. Beberapa polisi terus mencoba menghentikan laju mobil dan meminta pengemudinya turun. Namun pengemudi sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya hingga seorang polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara dan kaca depan mobil. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan aksi penangkapan tersebut terjadi di gerbang tol Pasir Koja. Sementara kedua pelaku sudah diamankan dan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Cek pagar pintu semua kunci. Tanggal 26 April. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Dr. Nurdin Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Selasa siang. Saat terjadi kebakaran, warga sempat kesulitan membuka pintu pagar lantaran dikunci pemilik rumah. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 60 personel dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Dibantu warga, petugas damkar harus menaiki pagar agar api tidak merembet ke bangunan di sebelahnya. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan adanya korban. Suasana ramai terlihat di posko pengungsian yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Utara pasca kebakaran yang terjadi di wilayah Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sebanyak 450 kepala keluarga di 5 RT Cipinang Besar Utara menjadi korban dari kebakaran yang diduga akibat arus pendek. Salah satu korban mengatakan dirinya hanya tidur beralaskan tikar dan kardus di bawah kolong jembatan tol Becak Ayu. Para pengungsi hanya berharap mereka dapat segera memperoleh bantuan bangunan rumah sebagai ganti bangunan mereka yang sudah hangus terbakar. Pemirsa, deretan artis yang diperiksa polisi terkait kasus DNA Pro terus bertambah. Yang terbaru adalah DJ Una. Ia diperiksa sebagai saksi dan juga korban. Sementara Barreskrim Polri telah menangkap petinggi DNA Pro Daniel AB di Bandara Soekarno-Hatta. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una diperiksa polisi Senin malam terkait kasus dugaan penipuan investasi robot trading DNA Pro. Dicecar sebanyak 35 pertanyaan oleh penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri, DJ Una diperiksa sebagai saksi sekaligus korban. Una juga membantah menjadi brand ambasador DNA Pro, namun hanya sebagai seorang disjoki alias DJ yang diminta tampil dalam acara DNA Pro. Semua berjalan dengan lancar. Terus saya juga berterima kasih dengan penyidik sudah memperlakukan Una dan tim lawyer juga dengan sangat baik, sangat ramah. Dan Una tadi juga sudah berlaku kooperatif. Hari ini hadir di Barreskrim. Sebelumnya, penyanyi Rosa juga diperiksa polisi karena pernah tampil dalam acara yang digelar DNA Pro di Bali pada akhir 2021. Rosa mendapat fee karena mengisi acara sebesar 172 juta rupiah, namun bersedia menyerahkan uangnya ke penyidik untuk penyitaan. Keterkaitan karena saya ditanyain keterkaitannya apa. Keterkaitannya apa? Saya bilang bahwa saya menyanyi untuk sebuah acara yang yang kemudian diketahui namanya DNA Pro. Terus udah gitu, jadi cuman 1 kali nyanyi di acaranya itu aja. Ada berapa pertanyaan? Waduh, nggak ngitung. Lupa. Iya, kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Ada deh. Ada lah. Oh iya, ditanyakan. Sementara itu, Barreskrim Polri telah menangkap petinggi Daniel AB DNA Pro di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Penangkapan dilakukan setelah diterbitkan Red Notice. Dengan penangkapan tersebut, total sementara sudah 8 tersangka yang ditangkap, sedangkan 4 masih buron. Polisi menangkap pria yang menganiaya tukang parkir dan menghina wali kota Medan Bobi Nasution. Pelaku berhasil ditangkap di kawasan Aceh Tengah, Aceh.
Pria yang viral karena menganiaya petugas parkir dan menghina wali kota Medan Bobi Nasution telah ditangkap polisi. Bermodal video viral, polisi mengejar pelaku hingga ke Aceh dan berhasil ditangkap di Aceh Timur. Pada saat itu, terduga pelaku ini pada akhirnya tidak mau membayar parkir yang seharusnya dibayar, dan ada kata-kata pengancaman. Selanjutnya pada saat tukang parkir ini juru parkir kita ada tangannya di dalam mobil, kaca mobil dinaikkan. Patahkan leher Bobi Nasutionnya bukan, tapi ini petugas parkir kita yang menjadi korban. Walaupun nggak jadi dipatahkan lehernya, tapi tangannya kemarin ditarik, dijepit di jendela mobil, dan mobilnya dijalanin. Itu poin pentingnya. Karena sudah kejadian, sudah ada korban, sudah ada yang terluka. Rekaman video amatir viral di media sosial saat dua pria marah-marah kepada petugas parkir karena menolak membayar dengan uang elektronik. Pelaku mengancam juru parkir dan menganiaya serta menghina wali kota Medan. Pelaku ini bahkan enggan membayar biaya parkir. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, volume penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung terus meningkat. Sebuah video viral menunjukkan saat pengendara motor yang telah mengantre naik kapal selama berjam-jam terlibat cekcok dengan penjaga palang pintu kapal. Ratusan pengendara motor di dermaga 2 Pelabuhan Merak Banten terlibat cekcok dengan petugas jaga. Mereka kesal karena sudah mengantre sejak hari Senin pukul 11 malam, namun hingga Selasa subuh tidak kunjung diberangkatkan. Para pemudik ini mengamuk karena petugas tidak memperbolehkan naik. Hal ini dikarenakan petugas meminta pemudik roda 2 menunggu antrean hingga kendaraan roda 4 telah mencapai maksimum. Akibatnya banyak pemotor menerobos pintu dan langsung tancap gas agar bisa menaiki kapal. Mereka menduga petugas palang pintu mengutamakan kendaraan roda 4 yang memberikan uang. Hingga Selasa siang, jumlah penumpang di Pelabuhan Merak semakin meningkat. Sebanyak lebih dari 45.000 pemudik telah menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni Lampung. Antrean kendaraan sudah terlihat sejak pagi, dengan lebih dari 6.000 kendaraan telah menyeberang. Pihak SDP mengimbau kepada pemudik untuk dapat bersabar dan mengantre saat masuk ke dalam kapal. Sepeda motor juga diharapkan dapat mengikuti arahan petugas saat masuk ke dalam lambung kapal. Kapolri, Menko PMK, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan memantau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Bakahuni Lampung. Berdasarkan hasil pemantauan, terjadi peningkatan arus mudik sebelum 28 April. Para pimpinan ini memantau kesiapan masing-masing stakeholder dalam mudik Lebaran 2022. Mulai dari pos pengamanan, posko vaksinasi, hingga berbagai fasilitas para pemudik. Menhub juga meminta pemudik via Pelabuhan Merak agar menyeberang pada siang hari untuk menghindari penumpukan. Maka hasil simulasi yang 2 malam ini kita lakukan dengan stakeholder yang ada di sini, kita merekomendasikan 2 hal. Yang pertama adalah membuat disparitas harga antara malam dan siang. Jadi siang itu lebih murah, ya. Silakan caranya seperti apa. Yang kedua, kita akan menambah 2 dermaga yang ada di Belitung, sehingga volume yang sama bisa ditampung dengan kapasitas yang lebih besar. Kepolisian menyiapkan satuan tugas anti begal untuk mengawal pemudik di Lampung. Tim khusus dari Polda Lampung akan mengawal pemudik dari Jawa tujuan Sumatera. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik tujuan Sumatera. Tim ini akan bekerja saat jam rawan begal.
Selain di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, calon penumpang di Pelabuhan Padang Bay di Karangasem, Bali mengantri berjam-jam untuk menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, NTB. Sementara itu ribuan penumpang pesawat sejak Selasa pagi memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. H-6 Lebaran, Pelabuhan Padang Bay Karangasem, Bali dipadati penumpang. Bahkan antrean panjang sepeda motor menuju Lombok terjadi sejak Selasa dini hari. Sementara mobil bermuatan seperti bus dengan bermuatan pemudik juga mulai memadati Pelabuhan Padang Bay. Antrean penumpang berjam-jam diduga karena kecepatan kapal yang lebih lambat dari biasanya untuk mengurangi biaya sandar. Dari jam 5:30 saya nyampe di sini. Itu alasannya kenapa Pak belum diperkenankan masuk dari pihak pelabuhan? Banyak penumpang kayaknya ya, kebanyakan penumpang kayaknya. Ya. Ini perjalanan dari mana menuju kemana Pak? Saya dari Denpasar. Menuju ke Mataram? Ke Mataram. Oh, iya. Memasuki H-6 mudik lebaran, area keberangkatan dan area counter check-in tiket Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diantre penumpang. Kebanyakan para pemudik mengaku sudah mendapatkan libur cuti bekerja maupun libur sekolah dan ingin lebih awal tiba di kampung halaman. Para penumpang juga beralasan keberangkatan mudik di awal juga untuk menghindari penumpukan penumpang dan kenaikan harga tiket yang semakin mahal. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat, hari ini diprediksi 100.000 pergerakan penumpang dan 750 pergerakan pesawat take-off landing di Bandara Suta. Untuk memantau seperti apa arus mudik terutama mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, sudah ada rekan kami Lika Apriliani di rest area Cipali, Jawa Barat. Lika, seperti apa kondisi di rest area di sana? Sudah banyakkah pemudik yang kebetulan sedang berbuka puasa di sana? Baik Anissa dan juga pemirsa, ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat dan ini menandakan untuk waktunya buka puasa. Nah, bagi para pemudik yang melewati tol Cipali ini dapat berhenti sejenak di rest area kilometer 102A tol Cipali, di mana di pos pelayanan ini menyediakan takjil gratis bagi para pemudik. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu pemudik yaitu Ibu Kini. Halo Ibu Kini, selamat malam. Selamat malam. Ibu Kini, ini ada pembagian takjil gratis ini. Ibu, menurut Ibu gimana ini tanggapannya? Sangat membantu sekali sih kita yang padat begini ya, jadinya sangat membantu gitu. Kan ini mudiknya padat. Jadi Ibu Kini ini sendiri mau tujuannya kemana nih Bu? Dari mana juga? Saya dari Depok, terus tujuannya mau ke Kudus, Jawa Tengah. Bersama siapa saja ini Ibu? Sama suami, anak 2. Udah, itu aja. Ibu, menurut Ibu rest area di sini gimana nih Bu? Soalnya kan ada fasilitas taman bermain dan lain-lainnya. Menurut saya sih nyaman, lebar ya di sini ya. Jadi nggak parkir di mana saja bisa gitu. Jadi nyaman lah. Terima kasih banyak ya Ibu, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Nah, pemirsa, di pos pelayanan yang tersedia oleh Polres Subang ini juga menyediakan hiburan lainnya, yaitu ada taman bermain, ada juga ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan juga ada ruang bermain untuk anak yang bisa dapat digunakan untuk membaca. Belajar membaca dan juga mewarnai, serta ada ruang refleksi. Ini Polres Subang menyediakan 2 kursi pijat bagi para pengemudi yang dapat menghilangkan rasa lelah sejenak setelah berkendara dengan perjalanan yang cukup jauh. Dan tidak ketinggalan di sini di rest area KM12A Cipali ini juga mengadakan vaksinasi. Nah, jika para pemudik belum melakukan vaksinasi dosis ketiga, ini dapat dilakukan on the spot di rest area ini. Nah, kalau untuk kapasitas dari rest area ini juga dapat menampung sekitar 700 kendaraan. Namun jika diprediksi puncak arus mudik pada tanggal 28 mendatang ini, Polres Subang mengantisipasi dengan membatasi jumlah waktu pengunjung yang dapat berkunjung di rest area ini agar dapat bergantian dan juga tidak menimbulkan kerumunan. Anissa, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari rest area Tol Cipali, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Lika. Dan pemirsa, kami akan ke rekan kami Nadia Valeri yang berada di mana? Baik, kami akan ke Nadia Valeri yang saat ini berada di Tol Cikampek. Nadia, seperti apa arus lalu lintas mudik, terutama mereka yang menggunakan kendaraan pribadi di sana? Ya, selamat malam Anissa dan Jawa Pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47 terpantau ramai lancar, tidak terpantau adanya titik kemacetan, sehingga untuk pengendara yang melintas di sini, baik untuk pengendara kendaraan pribadi ataupun untuk bus antar kota antar provinsi serta truk bermuatan besar masih dapat melintas tanpa hambatan dan dengan kecepatan normal. Sementara itu Anissa, memang hingga saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas. Tidak hanya hari ini, namun peningkatan volume sudah terjadi sejak 2 hari lalu, tepatnya pada Minggu 24 April, di mana peningkatan ini terjadi sebesar 30%. Pada Minggu 24 April lalu, Anissa, atau 8 hari menjelang perayaan Lebaran, sebelumnya PT Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang akan melintas sebanyak 30.000, tapi ternyata jumlahnya meningkat 30%, di mana tercatat ada 39.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama 1. Hal serupa juga terjadi kemarin, Anissa, Senin 25 April, peningkatan juga terjadi sebesar 30%, di mana pada awalnya Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 32.000 kendaraan, tapi ternyata jumlahnya juga melonjak. Ini sebanyak ada 43.000 kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama 1. Sementara untuk hari ini, Anissa, berdasarkan data dari Jasa Marga, diperkirakan akan ada 30.000 kendaraan yang melintas hingga malam hari nanti. Namun hingga saat ini saya melaporkan sudah ada lebih dari 22.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek kilometer 47. Sementara itu Anissa, untuk prediksi puncak arus mudik di sini diperkirakan akan jatuh 3 hari ke depan, Jumat 29 April, dengan perkiraan 131.000 kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama 1. Demikian Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Tol Cikampek. Selamat bertugas kembali, Nadia. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, jelang Lebaran, pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur dipadati pengunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.